Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan memaparkan materi dasar-dasar organisasi informasi yaitu tentang indeks dan abstrak bersama rekan saya yakni Feni Melani. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu next Putih. Pengantar ya. Menurut Van der Rijck, Wilfrid Lancaster, abstrak ialah representasi yang ringkas tetapi akurat dari isi suatu dokumen. Meskipun menggunakan berbagai kalimat yang ada dalam dokumen, abstrak merupakan sepenggal teks yang diciptakan oleh si pembuat abstrak. Namun, bukan kutipan langsung dari si penulisnya. Abstrak bisa menunjukkan hasil utama dan kesimpulan dari artikel ilmiah. Tapi artikel teks yang lengkap harus dikonsultasikan terkait rincian metodologi penelitian, hasil eksperimen penuh, dan diskusi kritis mengenai interpretasi dan kesimpulan. Pada hakikatnya juga memegang peranan penting dalam pengorganisasian informasi. Pengorganisasian abstrak merupakan proses menganalisis seluruh isi pada suatu informasi, yang mana nanti hasilnya akan ditulis secara singkat dan jelas. Abstrak juga bukan berisikan tentang pandangan mengenai suatu karya dan juga bukan untuk mengevaluasi karya yang sedang dilakukan pengabstrakan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa abstrak sendiri berisikan teks asli dan bukan kutipan. Next. Jenis dan fungsi abstrak yang pertama, jenisnya itu abstrak itu ada dua, yaitu abstrak informatif dan abstrak indikatif. Abstrak informatif sendiri yaitu jenis abstrak yang menyajikan informasi dan data secara lengkap, sehingga pembacanya tidak harus membaca tulisan aslinya, kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam. Yang kedua yaitu abstrak indikatif. Abstrak indikatif yakni jenis abstrak yang menguraikan secara ringkas dan padat tentang masalah yang terdapat pada suatu karya tulis atau laporan lengkapnya. Next. Fungsi abstrak yang pertama ada komponen utama hasil laporan penelitian, yang kedua gambar umum tentang isi laporan penelitian, yang ketiga bahan pertimbangan bagi pembaca. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Feni Melani. Kepada Feni Melani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu isi dan prosedur abstrak. Isi sebuah abstrak terdiri dari sari karangan dokumen asli, tetapi ketentuan panjang pendeknya kadangkala menjadi perdebatan. Menurut Waters, bahwa abstrak yang pendek atau kurang dari 200 kata memungkinkan pembaca kehilangan informasi penting, sementara abstrak yang melebihi batas mengandung banyak informasi yang berlebihan. American National Standard Institute atau ANSI merekomendasikan panjang abstrak seharusnya sesuai dengan potensi kegunaan dokumen yang panjangnya maksimal 250 kata. De Guer menyarankan bahwa pengabstrak atau pembuat abstrak harus menerapkan prinsip yakni abstrak harus mampu mengcover seluruh informasi penting di dalamnya. Next. Kriteria abstrak menurut Sulistyo Basuki yang pertama ringkas, yang kedua mandiri, dan yang ketiga ketepatan. Next. Selanjutnya yaitu beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan pada abstrak menurut Lanskar adalah sebagai berikut. Yang pertama bahasa aslinya, yang kedua panjang aslinya, yang ketiga semantik fitur aslinya, yang keempat ketersediaan fisik dari sumber asli, dan yang terakhir yaitu panjang aslinya. Next. Pengertian indeks. Pengindeks adalah sebuah proses dan analisis informasi yang ditentukan dan diekspresikan secara ringkas. Indeks sangat berkaitan dengan proses penjabaran mengenai sumber daya informasi sehingga para pembaca dapat mengetahui metadata dalam sebuah dokumen seperti penulis, judul, dan lain-lain. Indeks adalah sebuah daftar istilah atau frasa yang dapat disusun berdasarkan abjad yang dapat memungkinkan pengguna dapat menemukan konten yang dibutuhkan. Menurut Lhasa, indeks adalah petunjuk berupa angka, huruf, maupun tanda lain
untuk memberikan pengarahan kepada pencari informasi bahwa informasi yang lebih terkait dapat ditemukan dengan sangat mudah. Next. Tujuan pembuatan indeks. Yang pertama, memudahkan penggunaan merujuk pada informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat daftar susunan dengan daftar isi. Yang ketiga, pengguna tidak perlu membaca semua isi buku. Yang keempat, pengguna dapat menemukan informasi dengan mudah. Yang kelima, dapat menemukan kembali isi yang disimpan melalui indexing. Dan yang terakhir, penulisan dapat disimpan datanya tanpa merasa khawatir data hilang. Next. Banyak banget. Pelaksanaan pengindeks mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi subjek utama. Yang kedua, identifikasi elemen yang dideskripsikan dan istilah yang berkaitan. Yang ketiga, konversi istilah dari bahasa sehari-hari ke bahasa dokumenter. Selanjutnya, proses pengindeksan dapat dilakukan pengulangan pada setiap level judul meskipun menghasilkan deskriptor yang sedikit. Lembaga dokumenter memiliki kebijakan menggunakan bahasa dokumenter tertentu. Dalam setiap pengindeks akan menghadapi berbagai situasi di antaranya. Yang pertama, terdapat istilah atau entry yang diekstrak dari dokumen biasanya terdapat dalam bahasa dokumenter. Istilah ini harus dicocokkan dengan daftar abjad dan jika sudah sesuai dapat disalin secara langsung. Yang kedua, istilah entry tidak terdapat dalam bahasa dokumenter. Jika menghadapi situasi seperti ini, para pengindeks ahli harus memutuskan istilah tersebut termasuk kategori kelompok atau kelas dan kemudian pengindeks memeriksa susunan sistematik dari bahasa dokumenter. Dalam situasi apapun yang dihadapi, pengindeks harus memilih dan memiliki tingkat spesifikasi yang sama dengan istilah yang diekstrak atau dokumen atau pernyataan. Next. Ringkasan isi. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menyaring segala konten informasi menjadi lebih singkat tetapi tetap lengkap dan dapat mewakili suatu sumber informasi tersebut, yaitu pengindeks dan pengabstrak. Pengindeks sendiri sampai saat ini terus mengalami perubahan menjadi lebih kompleks. Untuk pengabstrak tidak begitu mengalami perubahan, hanya mengalami revolusi ke dalam format khusus sesuai dengan target audiens. Dalam pengorganisasian informasi, pengindeks dan pengabstrak menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaannya. Sebagai salah satu produk dokumenter, abstrak berupa teks ringkasan yang ketentuan panjangnya bervariasi tergantung kebutuhan para pembaca atau standar pengelola publikasi. Pengindeks adalah suatu proses menganalisis isi dari suatu bahan yang kemudian dinyatakan secara ringkas. Pengindeks ini juga menggambarkan suatu informasi sedemikian rupa yang membuat pengguna mengetahui mengenai kelengkapan dari informasi tersebut. Kelengkapan tersebut antara lain nama penulis, judul, dan isi konten. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.